Bab 13. Memukul satu kali untuk menghindari 100 pukulan yang mungkin akan diterima. Saat ini, Ella Faye benar-benar putus asa. Dia awalnya berpikir dirinya sudah cukup nakal di masa lalu, tapi sekarang, dibandingkan dengan orang ini, dia bukan apa-apa. Terlalu suka membuat masalah. Guru Ella. Pada saat ini, Tetua Qiu yang berada di samping bangkit, dan dengan marah berkata, "Apakah dia muridmu?" Ella Faye melirik Tetua Qiu, dan dengan tenang berkata, "Ya." Tetua Qiu langsung murka, menuding dengan marah ke arah Sander Ye, "Dia membunuh orang, bahkan menyerang tetua pengadilan, menurutmu bagaimana harus menanganinya?" Ella Faye melirik Sander Ye, lalu berkata, "Apakah kamu melakukannya untuk melindungi diri?" Sander Ye segera mengangguk, "Ya. Semua orang bisa bersaksi, dia yang menyerang duluan." Ella Faye berpaling ke seorang murid perempuan di samping, "Apakah Tony yang menyerangnya terlebih dahulu?" Gadis itu meragu sejenak, lalu mengangguk, "Lia, tapi..." Ella Faye langsung melihat ke Tetua Qiu, "Tetua Qiu, kamu juga mendengarnya. Tony yang menyerang duluan, dan muridku hanya melakukan tindakan melindungi diri." Tetua Qiu terus menatap Ella Faye, "Apakah kamu mencoba melindunginya?" Ella Faye mengerutkan kening, "Kapan aku pernah mengatakan bahwa aku mencoba melindunginya? Apakah kamu tuli? Tony yang menyerang duluan, muridku melakukan tindakan melindungi diri, tindakan melindungi diri." Wajah Tetua Qiu menjadi merah padam karena marah, bahkan jika itu tindakan melindungi diri, itu termasuk tindakan berlebihan. Menurut hukum, dia tidak boleh terus menyerang setelah Tony tidak bisa lagi melawan. Ella Faye melihat Sander Ye meragu sejenak, lalu berkata, "Dia mengancamku, mengatakan dia akan membunuhku. Jadi, aku membunuhnya. Ini adalah tindakan darurat menghilangkan ancaman." Tindakan darurat. Ella Faye mengerutkan kening, dan dengan pelan berkata, "Apakah ada undang-undang seperti itu?" Sander Ye dengan pelan berkata, "Aku baru saja mengusulkannya." Ella Faye menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Jantungnya berdegup kencang. Persetan tindakan darurat. Tetua Qiu berkata dengan marah, "Anak muda, apakah kamu pikir aku tidak pernah membaca aturan hukum Guanxuan? Di dalamnya tidak ada aturan seperti itu, kamu ini termasuk pembunuhan dengan sengaja." Sander Ye dengan tenang berkata, "Ini adalah tindakan melindungi diri." Melihat Sander Ye tidak mau mengaku, Tetua Qiu hampir meledak, "Anak muda, kamu pikirkan ini di mana?" "Hah?" Ella Faye juga mendekati Sander Ye dan berkata dengan pelan, "Jangan membuat masalah." Saat ini, seorang pria tua tiba-tiba datang dari samping. Melihat orang tua itu, Tetua Qiu segera berkata, "Wakil kepala." Wakil kepala. Pria yang datang adalah Dekilu, wakil kepala pengadilan. Melihat Dekilu datang, raut wajah Ella Faye tiba-tiba menjadi muram. Masalah ini tidak akan mudah ditangani. Ini tidak bisa diselesaikan dengan cara sederhana. Sander Ye melihat raut wajah Ella Faye, lalu melihat Dekilu, entah apa yang sedang dipikirkannya. Dekilu melihat ke arah jenazah Tony Mu, lalu menghadap Ella Faye, dan berkata sambil tersenyum, "Guru Ella." Sander Ye tiba-tiba mendekati Dekilu, lalu sedikit membungkuk, "Senior, bisakah kita bicara sebentar?" Dekilu menatap Sander Ye, "Apa yang ingin kamu katakan?" Sander Ye membuat gerakan mengundang, lalu berjalan ke samping. Dekilu sedikit mengerutkan kening, tanpa banyak berpikir, dia mengikuti Sander Ye. Ella Faye mengerutkan kening, apa yang ingin dia lakukan? Di samping, Tetua Qiu juga terlihat bingung. Di kejauhan, Sander Ye dan Dekilu berdiri membelakangi semua orang,
dan dari sudut yang tidak terlihat oleh orang lain, Sander Ye diam-diam memberikan cincin penyimpanan kepada Deki Lu. Deki Lu terkejut. Suap. Deki Lu mengerutkan kening, matanya mulai memancarkan cahaya dingin. Dia hendak marah, tapi pada saat berikutnya, saat melihat bahwa cincin penyimpanan berisi 1000 kristal emas, dia kembali terpaku. 1000 kristal emas. Deki Lu sedikit tertegun, cahaya keterkejutan melintas di matanya. Kristal emas ini jelas merupakan kristal emas berkualitas tinggi, bukan yang biasa diberikan oleh Akademi Guanxuan. Tiba-tiba, Sander Ye berkata, "Senior, aku memang melakukan tindakan melindungi diri. Dia menyerangku dan hampir membunuhku, jadi..." Deki Lu mengambil cincin penyimpanan dengan tenang, lalu tersenyum, "Aku mengerti. Aku mengerti." Sander Ye diam, tidak berkata apa-apa. "Jika kamu memiliki kekuasaan, aturan akan melayanimu. Jika kamu memiliki uang, aturan bisa fleksibel. Jika kamu tidak memiliki kekuasaan dan uang, maka aturan akan disesuaikan untukmu." Saat ini, Deki Lu tiba-tiba berbalik dan berjalan ke depan orang-orang. "Aku sudah tahu semua yang terjadi. Pemuda ini benar-benar melakukan tindakan melindungi diri. Semuanya adalah kesalahan Tony sendiri." Tetua Qiu terkejut, lalu berkata, "Pak." Deki Lu menatap Tetua Qiu dengan dingin, "Sudah berapa kali aku katakan padamu? Menghadapi masalah apapun, selidiki dulu dengan baik, setelah itu baru buat kesimpulan. Sifatmu yang ceroboh ini harus diubah. Bubar." Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Para pengawal pengadilan yang berada di samping juga pergi. Di tempat itu, Tetua Qiu tampak tertegun. Ella Fei melihat Sander Ye, lalu pergi mendekatinya, "Ayo pergi." Setelah berkata begitu, dia menarik Sander Ye dan pergi ke kejauhan. Di tengah kerumunan, semua orang terlihat bingung. Tetua Qiu terus menatap punggung Sander Ye yang menjauh, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat yang sama, Sander Ye berbalik dan melihat Tetua Qiu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di dalam aula, Ella Fei menatap Sander Ye, "Kamu bilang kamu menyuapnya." Sander Ye mengangguk. Ella Fei bertanya, "Berapa banyak?" Sander Ye menjawab, 1000 kristal emas. Mata Ella Fei menyipit, "Kamu sungguh kaya." Sander Ye hanya diam. Setelah beberapa saat, Ella Fei berkata, "Dia tidak seharusnya mati." Sander Ye menggeleng, "Itu karena dia sudah mati. Di mata guru, dia sekarang adalah orang yang lemah. Tetapi jika aku tidak memiliki kekuatan, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah berbiara dengan logika dengannya, namun yang aku dapatkan adalah penghinaan dan ejekan yang semakin menjadi-jadi." Setelah mengatakan itu, Sander Ye kembali menggelengkan kepala. "Awalnya aku tidak berniat untuk membunuhnya, tetapi dia memiliki niat untuk membunuhku. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, maka besok, atau bahkan lusa, dia akan mencoba untuk mencelakaiku. Jadi, kenapa aku tidak bisa memutuskan akar masalahnya sejak awal?" Ella Fei menatap Sander Ye. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa agak mengerikan. Pikiran yang begitu cermat hingga mengerikan. Ella Fei dengan ekspresi kompleks berkata, "Namun tahukah kamu, banyak orang yang tertarik pada Grace. Apakah kamu akan membunuh mereka semua?" Sander Ye dengan tenang menjawab, "Jika aku tidak membunuhnya hari ini, orang-orang dari Akademi Guanxuan akan menganggapku lemah. Inilah cara dunia ini bekerja. Semakin banyak kamu mencoba untuk berbicara dengan logika, semakin banyak orang akan merasa kamu mudah dipermainkan, dan mereka akan semakin menindasmu. Karena menindas orang yang lemah adalah sifat buruk manusia. Memukul 1 kali untuk menghindari 100 pukulan yang mungkin akan diterima, itulah sikapku."
Ella Fei menatap Sander Ye, bagaimana jika ada yang terus datang dan mengungkapkan perasaan kepada Grace? Sander Ye bertanya balik, mengungkapkan perasaan kepada seorang wanita yang sudah memiliki tunangan. Guru, apakah kamu pikir itu adalah tindakan yang menghormati orang lain? Apakah tindakan itu sendiri tidak seharusnya dikecam? Ini mirip dengan seseorang yang mengungkapkan perasaannya kepada istrimu di depan matamu. Bagaimana mungkin seorang pria bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu? Aku pernah bilang aku akan rendah hati, tetapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan menjadi seperti kura-kura ninja. Ella Fei diam. Sander Ye lanjut berkata, jika ada lagi orang yang datang, aku akan terus membunuh mereka. Ella Fei menatap Sander Ye, kamu adalah orang yang berbahaya. Sander Ye dengan tenang berkata, Guru, mengapa sampai saat ini, kamu merasa bahwa semuanya adalah kesalahanku? Ella Fei menggeleng, aku tidak mengatakan bahwa ini adalah kesalahanmu, hanya saja, terkadang tindakanmu terlalu ekstrim, seperti pedang yang terlalu keras, mudah patah. Apakah kamu mengerti? Sander Ye diam sejenak, lalu berkata, jadi, Guru, tolong ajari aku, apa yang seharusnya aku lakukan jika terus ada orang mengungkapkan perasaannya kepada Grace di depan mataku. Ella Fei diam sejenak, lalu mendesah dengan suara pelan, berbalik dan pergi. Di dalam ruangan, Sander Ye tetap diam. Setelah Ella Fei pergi dari ruangan, dia naik ke atas awan. Tak jauh di depannya, ada Deki Lu yang sebelumnya sudah pergi. Deki Lu membuka telapak tangannya, 1000 kristal emas bergerak perlahan ke arah Ella Fei. Ella Fei tetap diam. Deki Lu melihat ke bawah, aku menghargai orang jenius, ditambah lagi, untuk menghormatimu, masalah kali ini bisa tidak diperhitungkan. Ella Fei sedikit mengangguk, terima kasih banyak. Deki Lu berkata, orang ini memiliki karakter yang sangat baik dan berbakat, dia tidak seharusnya menggunakan trik seperti itu. Kamu harus membimbingnya dengan baik dan jangan biarkan dia masuk ke jalan yang salah. Ella Fei dengan suara berat berkata, dia berasal dari daerah kecil yang penuh dengan kompleksitas, di tempat seperti itu, segala cara digunakan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, beberapa pemikiran dan tindakannya bisa sangat ekstrim dan radikal, aku akan membimbingnya perlahan-lahan dan membawanya ke jalan yang benar. Deki Lu sedikit mengangguk, namun jangan terlalu keras dalam mengoreksinya, seorang pria juga harus memiliki sedikit kekejaman, kalau tidak apakah masih bisa disebut pria. Kali ini, Tony memang telah keterlaluan, dia pantas mendapat ganjaran dari perbuatannya, tetapi orang-orang di belakangnya mungkin tidak akan diam, jadi berhati-hatilah. Ella Fei tanpa ekspresi, jika mereka berani menargetkan Sander secara sembunyi-sembunyi, aku akan memusnahkan seluruh keluarganya. Deki Lu menggelengkan kepala sambil tersenyum, kamu dan dia sama-sama keras kepala, dia memiliki karakter sepertimu dulu, benar-benar mirip. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan menghilang di langit. Ella Fei melihat cincin penyimpanan di depannya, menggelengkan kepala, lalu pergi. Di dalam aula, Sander Ye duduk dengan diam. Sander Ye bertanya, Tuan Pagoda, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Pagoda kecil menjawab dengan tenang, apakah menurutmu kamu telah melakukan sesuatu yang salah? Mata Sander Ye perlahan terpejam, aku masih berpegang pada prinsip untuk tidak mencari masalah, tetapi jika ada yang berani mencari masalah denganku, aku akan memberikan balasan 100 kali lipat. Pagoda kecil berkata, ikuti hati nuranimu. Hati nurani. Tiba-tiba, Sander Ye berkata, Tuan Pagoda, aku ingin menjadi kuat, sangat kuat. Pagoda kecil tidak mengerti, mengapa? Sander Ye berkata dengan pelan, karena hanya dengan menjadi sangat kuat,
aku baru bisa melindungi diriku sendiri dan tidak ditindas oleh orang lain. Pagoda kecil diam. Sanderye tidak berbicara lagi dan mulai bermeditasi. Di dalam pagoda kecil, suara misterius tiba-tiba berkata, anak ini tidak ada rasa aman. Pagoda kecil berkata dengan lembut, dia dibesarkan dengan bebas sejak kecil, bagaimana mungkin dia merasa aman? Suara misterius berkata, ayahnya juga dibesarkan dengan bebas pada masanya dan tahu betapa menyakitkannya itu. Mengapa dia memperlakukan putranya seperti ini? Pagoda kecil menghela napas dengan pelan, Tuan muda menolak bantuan putri takdir dan Tuan, hanya demi memecahkan belenggu di hatinya sendiri, Bersambung.